Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Inilah Takdir Untukmu. Oke Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Two of Swords. Kartu kedua, di sini ada Ten of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Knight of Cups. Kartu keempat, di sini ada Six of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Page of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Six of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Lovers. Oke, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah takdirmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Lovers. Nah, di sini tergambar ya, bahwa akan ada situasi di mana kamu akan kembali mampu membangun komunikasi, membangun kerjasama, membangun sebuah hubungan pekerjaan yang semakin baik, semakin hangat, dan semakin harmonis. Dikarenakan kamu benar-benar mampu tunjukkan dan buktikan bahwa apa yang diperlakukan, yang diceritakan, ya, oleh orang-orang yang ada di sekitarmu selama ini ternyata salah dan keliru. Dan akhirnya, dengan kemajuan, dengan peningkatan sedikit demi sedikit pada kegiatanmu, maka kamu kembali bisa buktikan dengan usahamu. Kamu mampu kembali angkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi menjadi lebih bahagia, menjadi lebih nyaman kehidupannya, dan fasilitasnya kembali terpenuhi dengan sangat layak. Oke? Nah, makanya di sini tergambar ya. Selama ini memang terlalu banyak orang-orang yang toksik. Mereka-mereka yang senang melihat kesusahanmu. Mereka selalu berbohong, bercerita buruk tentang dirimu. Ataupun mereka selalu mencari-cari kelemahan, kesalahan, dan kekuranganmu. Ataupun mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan seperti menyikut, menikung, bahkan menikam dari belakang dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Sehingga beberapa waktu lalu memang telah banyak terjadi hilangnya peluang, hilangnya kesempatan ya untuk kamu benar-benar bisa menunjukkan kemampuanmu yang sesungguhnya, menunjukkan kinerja, menunjukkan mutu dan kualitas yang kamu miliki, karena mereka selalu menutupi, mereka selalu menjegal langkahmu. Seolah-olah mereka selalu menempatkanmu di posisi yang salah dan tidak bersahabat dengan dirimu. Oke? Nah, tetapi memang dengan kamu dasar orangnya ya, memang nggak pernah marah, nggak pernah dendam, nggak pernah benci terhadap perbuatan mereka. Karena kamu tahu nih, kebohongan, kebusukan ya, dan kejahatan tentu akan hancur sendiri oleh kebenaran. Dan kamu yakin ya, dan percaya bahwa nggak mungkin kamu bisa menutup mulut mereka satu persatu dengan tanganmu. Tetapi kamu bungkam mulut mereka, perbuatan buruk mereka dengan bukti-bukti otentik ya, dengan kenyataan-kenyataan yang bertolak belakang dari apa yang mereka katakan. Sehingga baru-baru ini kamu mulai kembali mendapat perhatian, mendapat kesempatan, mendapat peluang-peluang baik ya untuk kamu menunjukkan mutu dan kualitas yang kamu miliki.
seperti di pekerjaan, kamu mulai mendapatkan kepercayaan kembali dari bos, dari majikan, ataupun dari kepala kantormu. Karena di saat mereka melihat secara langsung, ternyata memang ada kualitas dari kinerjamu. Ternyata apa yang diceritakan oleh mereka-mereka yang toksik ini adalah bohong, adalah bertolak belakang dengan kenyataannya. Sehingga mereka merasa malu, tersingkir, mundur teratur dengan sendirinya, bahkan ada yang sudah meminta maaf kepada dirimu. Ya, di bisnis, di usaha, di dagangan juga seperti itu. Ya, kamu mulai dapatkan kembali hati pelanggan. Karena ada beberapa pelangganmu yang merasa puas, merasa senang. Dan terbukti ya keburukan, ketidakbaikan dari bisnis dan usahamu ternyata nggak benar. Mereka buktikan secara langsung, ternyata mereka puas, mereka senang. Ya, melakukan kegiatan, melakukan transaksi di tempat kegiatanmu. Sehingga semakin hari, usahamu, bisnismu menjadi semakin ramai. Dan dari situlah kamu mampu membangun komunikasi yang baik, membangun kerjasama, hubungan pekerjaan, hubungan kolaborasi yang semakin baik. Dan akhirnya lingkungan, tetangga, ya, teman, sahabat, orang-orang yang ada di sekitarmu mulai ada pengakuan terhadap dirimu. Mulai memandang dan menilai dirimu sebagai sesosok yang berkualitas. Sebagai sesosok orang yang mampu kembali mengangkat derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Jadi inilah ya takdir yang kamu dapatkan saat ini, takdir untukmu. Bahwa nggak ada satupun lagi yang mampu menyangkal bahwa kamu benar-benar bisa membahagiakan, mengangkat kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi, dan mereka mulai merasa senang, merasa bersyukur, dan merasa beruntung pernah memiliki kamu di dalam kehidupan mereka. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Two of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah proses di saat kamu benar-benar menemukan keseimbangan, menemukan kualitas dirimu yang sesungguhnya. Jadi mungkin dulu kamu juga sempat goyah ya, sempat merasa terpukul dan merasa tersudut, dikarenakan kamu selalu diperlakukan tidak baik, selalu diceritain keburukan, ya, kekurangan dan kelemahanmu. Bahkan mereka selalu berbohong ya tentang apa-apa yang tidak kamu lakukan. Jadi seolah-olah kesalahan itu dilimpahkan kepada dirimu. Dan kamu sempat sih terpukul. Kok kenapa ya mereka sebegitu betul kepadaku? Kok kenapa situasinya kok selalu menyudutkan aku begitu? Nah, tetapi kamu sadar dan yakin bahwa mungkin inilah ya salah satu cara semesta untuk meninggikan dan mengangkat derajatmu. Dengan tidak membalas perbuatan mereka, dengan tidak dendam, dengan tidak marah, justru kamu bisa meningkatkan kualitas dirimu, menunjukkan yang terbaik, dan terbukti. Akhir-akhir ini kebohongan mereka terbongkar. Mereka mulai tersingkirkan dengan sendirinya, karena apa yang mereka katakan terhadap dirimu nggak benar. Dan apa yang mereka lakukan terhadap dirimu akhirnya menjadi berbalik kepada mereka sendiri. Dan mereka malu, ya, merasa minder, atau bahkan ada yang beberapa langsung kabur, langsung pergi begitu saja karena nggak sanggup ya menerima kenyataan yang terjadi. Jadi di saat itulah semakin hari kamu menjadi semakin seimbang, ya, menjadi semakin baik pola berpikirnya, ya, cara menghadapi hari-harimu, cara menjalaninya, ataupun cara kamu menyikapi apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, sehingga semakin hari kamu menjadi semakin matang, semakin mampu untuk melewati berbagai macam rintangan yang ada di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, benar kan? Ini situasi yang bahagia, ya. Kebahagiaan yang akhirnya mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Kamu kembali angkat derajat kehidupan mereka, sehingga kamu mulai diakui,
Ya, mulai disegani, mulai dihormati oleh tetangga, rekan, lingkungan, partner, atau siapapun yang ada di sekitarmu. Karena dengan kamu tidak pernah berbuat jahat, melukai, menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitarmu selama ini, dan ditambah dengan usahamu, dengan kegigihanmu, kamu mampu angkat kehidupanmu, akhirnya mereka mulai mengakui bahwa kamu benar-benar seorang yang berkualitas, bahwa kamu benar-benar seseorang yang sangat bertanggung jawab untuk keluargamu, untuk orang-orang yang kamu sayangi. Sehingga dengan begitu, situasi di dalam kehidupanmu menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bahagia. Kamu mampu terus melihat ya kebahagiaan dan kenyamanan terpancar dari wajah orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, benar kan? Di sini tergambar ya, kamu sangat hati-hati. Sangat menjaga sekali apa yang keluar dari dalam dirimu sehingga kamu nggak ingin nih ya apa yang keluar dari mulutmu, dari sikapmu, ya dari cara-caramu berkegiatan begitu ya. Nggak mampu, nggak sanggup jika itu menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Makanya kamu selalu jaga komunikasi, ya, jaga tata bahasa dengan sangat baik, ya. Selalu ingin bekerja sama, ingin agar bisa maju, agar bisa saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Jadi kalau ada kegiatan, ya misalnya dilakukan bersama-sama, kalau hasilnya itu berat sebelah, tentunya kamu akan nggak setuju. Nah, jadi sedapat mungkin bagaimana kerjasama itu saling menguntungkan, saling membawa dampak positif untuk masing-masingnya. Nah, inilah yang kamu jaga sehingga semakin banyak orang yang nyaman, yang senang, ya, berkegiatan, berteman, bersahabat dengan dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi ada situasi yang nggak baik, ya, yang nggak nyaman, situasinya kacau, situasinya selalu membuatmu kewalahan begitu ya. Tetapi hari demi hari, sedikit demi sedikit, dengan keyakinanmu, dengan kesungguhanmu, serta dengan ketulusan hatimu, ya, dengan tidak selalu ingin membalas perbuatan buruk, ya. Akhirnya kamu mampu membawa situasimu di dalam kehidupanmu ini menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih nyaman, dan orang-orang yang ada di sekitarmu saat ini benar-benar positif, benar-benar saling mendukung, saling support, nggak ada lagi yang saling menjatuhkan. Dan ini karena apa? Ini karena keyakinanmu. Ya, jika perbuatan buruk dibalas dengan keburukan, maka apa bedanya kamu dengan mereka-mereka yang toksik? Makanya sedapat mungkin, ya, kamu selalu ingin berbuat baik, memperlakukan orang lain secara baik, sehingga apa yang kamu dapatkan bahkan lebih baik dari apa yang pernah kamu lakukan. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini situasi yang dinamis. Situasi yang selalu berubah-ubah, tetapi semakin kesini situasinya menjadi semakin baik. Oke, kamu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, lingkunganmu saat ini benar-benar jauh dari toksik, dari permusuhan, dari kebohongan, dari manipulasi. Ya, dan kamu sampai di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah orang yang kamu sayangi, kamu melihat kebahagiaan, melihat kenyamanan dari pancaran sinar mata mereka. Dan inilah yang membuat situasi di dalam kehidupanmu menjadi semakin baik. Kamu semakin bersemangat untuk terus menata kehidupanmu, untuk terus membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik lagi setiap harinya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir ya. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, akhirnya kemenangan, kesuksesan, dan kebahagiaan hadir ke dalam kehidupanmu saat ini. Di mana kamu mulai memenangkan keadaan dan situasi menjadi lebih baik. Memenangkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi lebih nyaman, lebih positif terhadap dirimu. Ya, dan setelah itu ada kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu.
dan terciptalah kebahagiaan dan kenyamanan yang bisa kamu persembahkan seutuhnya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, ya, nggak ada lagi yang mampu menyangkal bahwa inilah takdirmu, bahwa akhirnya derajat kehidupanmu dan derajat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi sedikit demi sedikit terangkat naik menjadi lebih baik. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Leo sahabatku. Dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa apa yang mereka katakan, bahwa kebohongan mereka tentang dirimu selama ini ternyata salah. Terbukti, kamu mampu memajukan dan meningkatkan kehidupanmu, serta mampu mengangkat derajat orang-orang yang kamu sayangi kehidupannya, sehingga kebahagiaan dan kenyamanan sudah tidak mampu disangkal lagi akan hadir ke dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.